Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara, senang bisa menyapa saudara dalam program Youth for Christ bersama dengan saya Pendeta Yoses Rison Swiknyo. Hari ini kita akan membaca renungan yang ditulis oleh Ibu Elidia Praptanti dengan tema Ungkapkan Syukurmu. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu yang boleh menuntun hidup kami. Hari ini kami ingin belajar tentang cinta kasih Tuhan yang selalu ada, yang selalu dapat kami temukan sejauh kami mencari dan sejauh kami peka kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, dan biarlah dari perenungan ini kami boleh semakin bertambah iman kami, makin pengharapan, makin utuh pengharapan kami, dan sampai pada akhirnya kami mengerti dapat menyatakan kasih kepada Tuhan bahkan juga sesama kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah saudara, renungan hari ini bertema Ungkapkan Syukurmu. Bacaannya dari Mazmur 66 ayat 8 hingga yang ke-20. Namun saya akan membacakan fokus pada ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa kurban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku. Saudara, ada sebuah legenda Romawi tentang seekor singa yang kakinya tertusuk duri sehingga ia merasa kesakitan dan kesulitan untuk berjalan. Nah, seorang budak bernama Andrew Kels menolong singa tersebut. Bertahun-tahun kemudian, saat Androkles dihukum di arena gladiator, singa yang dilepaskan untuk menyerangnya ternyata adalah singa yang pernah ditolongnya. Singa itu pada akhirnya tidak melukainya, justru menunjukkan rasa terima kasih. Nah, dalam Mazmur 66 ayat 8-20, pemazmur menceritakan bagaimana umat Allah mengalami cobaan seperti perak yang diuji. Mereka mengalami penderitaan, bahaya, dan tekanan dari orang-orang sekitarnya. Bahkan merasa seolah berada dalam api dan air. Namun meskipun umat Allah mengalami penderitaan, Allah menolong, menjawab doa, dan menuntun mereka keluar dari kesulitan. Nah, respon pemazmur terhadap pertolongan ini adalah ungkapan syukur yang diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu ia menepati nazarnya, mempersembahkan kurban, dan memuliakan Allah. Nah, Yud, di saat terdesak dan membutuhkan pertolongan, orang seringkali bernazar kepada Tuhan dan bahkan menjanjikan balasan bagi siapapun yang dapat menolongnya. Namun tak banyak yang kemudian menepatinya. Setelah terlepas dari kesulitan dan keadaannya menjadi baik, banyak orang lupa akan janji dan rasa syukurnya. Nah, dari pemazmur kita belajar bahwa pertolongan Tuhan, termasuk yang dilakukannya melalui sesama, layak mendapat ungkapan syukur yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Jadi,
Jangan hanya pandai berjanji saat terhimpit, tetapi setialah menepati janji dan ungkapan syukur atas pertolongannya. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa, ajarilah kami dapat rendah hati, melihat setiap pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan tak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan dapat bekerja melalui orang-orang yang berada di sekitar kami. Dan biarlah ungkapan syukur dapat kami nyatakan dalam komitmen-komitmen hidup kami, tindakan-tindakan kami, bahkan ungkapan syukur yang dapat kami nyatakan kepada Tuhan melalui sesama kami. Pimpinlah kami, agar rasa syukur memimpin hidup kami, bukan keluhan, bukan penderitaan, ataupun juga kesesakan karena Tuhan meninggalkan. Karena kami percaya Tuhan bersama kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.